Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Jalalain surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha'u, akan berkatalah oleh orang-orang yang bodoh, ail juhalu. Sufaha artinya juhal, orang-orang yang bodoh. Akan berkatalah oleh sufaha, ail juhalu, orang-orang yang jahil, minan nas, dari manusia. Siapa yang dari manusia yang dianggap jahil? Al-Yahudi wal musyrikin. Yahudi dan orang musyrik. Akan berkata oleh orang-orang bodoh dari manusia. Berarti ada orang bodoh yang bukan dari manusia. Hewan juga disebut sufaha. Makanya di sini ada minan nas. Jadi yang berkata ini orang bodoh dari manusia, bukan bodoh dari hewan. Walaupun hewan juga disebut sufaha. Sufaha jamak dari safihun. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu namanya sufaha. Di sini Yahudi, walaupun kelihatannya pinter, ini bikin alat-alat canggih, tapi di sini dianggap Yahudi itu bodoh. Nah, gitu. Tapi dia senjatanya canggih kah? Mungkin tentang dunia dia pinter, tapi tentang akhirat dia bodoh. Nggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Apa kata orang bodoh tadi dari Yahudi dan musyrik? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Bermula apakah itu yang memalingkan ia akan mereka? Mereka Nabi dan sahabat. Ma istifham. Ma wallahum. Bermula apakah itu yang telah memalingkan ia akan mereka? Ayu syai'in. Bermula sesuatu apa? Sarafa, memalingkan ianya sesuatu akan Nabiya. Akan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal mu'minina, dan akan orang yang beriman. An qiblatihim, dari kiblat mereka. Kiblat yang kanu, yang adalah mereka itu alaiha, di atasnya kiblat. Apa itu sesuatu sarafat Nabi yang memalingkan ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan akan orang yang beriman. Kenapa maknanya Nabi dan orang beriman? Karena hum kan rame-rame. Jadi siapa mereka itu? Nabi dan orang beriman. Apa yang memalingkan ia akan mereka? An qiblatihim, dari kiblat mereka. Kiblat yang adalah mereka itu di atasnya kiblat. Alastiqbaliha, atas menghadapnya kiblat, fi sholati, dalam salat. Wahia, dan dianya kiblat yang dimaksud di sini yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Wal ityanu bisini adallati alal istiqbali minal ikhbari bil ghaib. Dan bermula mendatangkan dengan sin sayaqulu, nanti akan berkata. Sin yang ada di yaqulu. Bermula mendatangkan dengan sin yang menunjukkan kepada masa depan, istiqbal. Itu minal ikhbari bil ghaib, itu dari memberitahukan dengan yang gaib. Ini ceritanya Allah memberitahu kepada Nabi sesuatu yang belum terjadi. Jadi gini ceritanya dulu. Sebelum Nabi hijrah, ketika Nabi di Mekah, Nabi sholatnya menghadap Ka'bah. Gitu. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Baitul Maqdis. Disitulah orang musyrik protes. Ini tadi kan yang berkata orang musyrik dan Yahudi. Sekarang musyrik dulu. Musyrik berkata, apa sih yang memalingkan Muhammad dari kiblatnya? Tadinya menghadap Ka'bah. Kita juga menghadap Ka'bah. Kok sekarang sudah di Madinah mengikuti Baitul Maqdis? Kayaknya Nabi Muhammad itu udah ngikuti Yahudi, karena Yahudi menghadap Baitul Maqdis. Tidak lama kemudian, sesudah 6 bulan atau 9 bulan,
Nabi menghadap Baitul Maqdis di Madinah, Allah memerintahkan lagi Nabi untuk menghadap Ka'bah lagi. Nah, disitulah orang Yahudi berkata, kok Muhammad dan orang beriman berpindah lagi dari kiblat sebelumnya, yaitu dari menghadap Baitul Maqdis, kok udah ke Ka'bah lagi? Nah, kan udah ada kan? Dua-duanya dapat. Cuma waktu berkata itu beda-beda. Musyrik bertanya ketika Nabi menghadap Baitul Maqdis. Yahudi bertanya ketika Nabi menghadap Ka'bah. Nah, itu. Apa yang menyebabkan Nabi dan orang beriman berpaling dari kiblat mereka sebelumnya? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan olehmu wahai Rasulullah. Katakan olehmu wahai Rasulullah. Lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah itu timur dan barat. Jawabannya begitu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bagi Yahudi, bagi orang musyrik, lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah, milik Allah itu timur dan barat. Timur dan barat semuanya milik Allah. Allah mau nyuruh menghadap kemana, suka-suka Allah. Nah, itu jawabannya. Ail jihatu kulluha. Al jihatu kulluha. Arah, seluruhnya arah. Jadi al jihatu kulluha ini makna timur dan barat. Milik Allah itu timur dan barat. Utara selatan bagaimana? Oh, maksud timur dan barat bukan hanya timur dan barat. Maksudnya umum. Arah seluruhnya. Nah, jadi biasa itu orang Arab nyebutkan dua arah kan? Nah, sebenarnya maksudnya seluruh arah. Milik Allah itu timur dan barat. Utara selatan apakah bukan milik Allah? Milik Allah juga. Maksudnya al jihatu kulluha, arah seluruhnya arah milik Allah. Jadi lillahi al jihatu kulluha, seolah-olah begitu. Milik bagi Allah itu arah seluruhnya. Fayamuru bitawajjuhi ila ayyi jihatin syaa. Karena semua arah itu milik Allah, fayamuru, maka memerintahkan oleh Allah bitawajjuhi, dengan menghadap, ila ayyi jihatin syaa, kepada mana saja arah yang berkehendak hanya Allah. Fayatawajjahu, maka fayamuru bitawajjuhi, maka memerintahkan oleh Allah bitawajjuhi, dengan menghadap, ila ayyi jihatin syaa, kepada arah mana saja syaa yang berkehendak hanya Allah. La i'tiradu alaih, la i'tiradu alaih, tidak ada protes di atasnya Allah. Ngapain Allah diprotes? Nah, itu. Katakan olehmu wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah itu timur dan barat. Yahdi may yasha, memberi petunjuk hanya Allah akan siapa yang Allah kehendaki. Hidayatahu, akan menunjukinya siman. Yahdiman, menunjuki oleh Allah akan siman. Yasha'u, yang menghendaki oleh Allah, hidayatahu, akan menunjukinya siman. Siapa yang Allah pengen tunjuk, Allah tunjuki. Ditunjuki kemana? Ila siratin ay tariqin, kepada tarik, kepada jalan mustaqim yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Dinil islami, yaitu agama Islam. Allah menunjuki kepada agama Islam siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki kepada agama Islam. Umum kan, siapa yang dikehendaki. Di antara orang yang Allah kehendaki keimanannya yaitu umat Nabi. Wa minhum antum. Sebahagian dari mereka orang yang dikehendaki untuk ditunjuki oleh Allah itu antum, kamu, hai umat Nabi. Dari mana kita tahu termasuk orang yang dapat petunjuk yaitu kamu umat Nabi? Dari ayat sesudahnya. Dalla ala hadza wa kadzalika, menunjukkan kepada ini wa minhum antum. Menunjukkan kepada ini oleh wa kadzalika. Wa kadzalika fa'il dalla. Dalla ala hadza, menunjukkan kepada ini oleh wa kadzalika, dan seterusnya. Ayat selanjutnya. Koma dulu. Apa yang perlu di-i'rab ini? Dari informasi, memberitahukan yang gaib.
Karena orang musyrik, orang Yahudi berkata kepada Nabi, apa sih yang menyebabkan Muhammad itu berpindah kiblat? Itu belum terjadi ketika ayat ini turun, itu belum terjadi. Artinya Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa di masa depan orang musyrik, orang Yahudi akan protes. Kenapa kamu berpaling dari kiblat sebelumnya kah? Padahal itu belum kejadian. Berarti Allah memberikan informasi gaib kepada Nabi. Nanti, ya kan? Wahai Muhammad, nanti akan berkata orang-orang bodoh. Kapan nanti kejadiannya? Dan benaran itu terjadi. Berarti kan informasi gaib dan benar adanya. Itu makna minal ikhbari bil gaib. Nah itu. Baru satu ayat. Oke. Masih ada setengah jam lagi. Satu ayat lagi. Nah, itu yang kita belajar tadi pagi, mustaqim. Asalnya belum benar. Kembali ke asal, kalau nggak tahu asalnya langsung kembali ke asal tasrif. Istaqwama. Jadi isim fa'ilnya mustaqwim. Nggak? Huruf sahih sukun, huruf ilat berharakat kasrah, mustaqwim. Jadi harakat waw kasrah dipindah ke kaf, jadi mustaqiw, kan gitu. Kemudian waw berharakat pada asalnya, sebelumnya kasrah, waw dirubah jadi ya, kan? Jadi mustaqim. Nah, itu faedah belajar tadi pagi. Cuma kita kan udah paham ini, nggak perlu bahas. Kalau dibahas ilat satu persatu kan, nggak ada ngaji-ngaji. 100 tahun belum khatam. 100 tahun belum khatam tafsir. Kalau semua kalimat kita bahas, itu dibahas sendiri. Kalau udah ngaji Kailani dianggap sudah paham. Nah itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula telah kami jadikan akan kamu akan umat yang wasata, umat yang pertengahan. Wa kadzalika, dan demikian, apanya demikian? Kama hadainakum ilaih, sebagaimana telah kami tunjukkan akan kamu ilaihi kepadanya agama Islam. Ilaihi kembali ke ila siratim mustaqim. Ila siratin, tadi ila siratin. Sekarang siratin diganti dengan kata ganti isim dhamir ilaihi. Kama hadainakum, sebagaimana kami tunjukkan akan kamu ilaihi kepadanya jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ja'alnakum, kami jadikan akan kamu. Kamu siapa? Kamu umat Nabi Muhammad. Kami jadikan akan kamu ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Kami jadikan akan kamu ummatan wasata, maf'ul kedua bagi ja'alna. Akan umat yang pertengahan. Apa makna umat yang pertengahan? Khiyaran, akan umat yang pilihan. Adulan, lagi yang adil. Kami jadikan akan kamu hai umat Nabi akan umat yang pilihan lagi adil. Kalau umat itu adil boleh jadi saksi. Karena yang jadi saksi kan orang adil. Kenapa kamu kami jadikan umat yang adil? Litakunu syuhada'a 'alan nasi. Supaya adalah kalian itu menjadi saksi-saksi 'alan nasi kepada manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat. Apa isi kesaksiannya? Anna rusulahum ballagathum. Wah, sungguh rasul-rasul mereka umat. Wah, sungguh rasul-rasul mereka manusia. Hum kembali ke manusia. Wah, sungguh rasul-rasul mereka manusia ballagathum. Telah menyampaikan ianya rasul hum kepada mereka manusia. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan adalah rasul kepadamu itu menjadi saksi. Annahu balaghahum, bahwa sungguhnya rasul itu telah menyampaikan ianya rasul kepada kamu. Nah, jadi asal muasalnya begini ceritanya. Ini cerita dulu. Demikianlah
sebagaimana kami tunjukkan akan kamu kepada jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad ummatan wasata, umat yang pertengahan, ay khiyaran adulan, umat yang adil. Pada hari kiamat nanti, ketika semua orang dikumpulkan, Allah bertanya kepada umat Yahudi Nasrani, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Kepada orang musyrik, kenapa kalian tidak beriman? Bukankah kami telah mengirimkan rasul-rasul kepada kalian? Yahudi bilang misal, enggak, engkau belum mengirimkan rasul kepada kami ya Allah. Ya kan? Belum. Engkau tidak mengirimkan rasul kepada kami. Ya. Kemudian gimana ceritanya kemudian? Ya, gimana cara menceritakannya? Oh, ceritanya begini. Ketika hari kiamat Allah tanya kepada Yahudi Nasrani, kenapa kalian tidak beriman? Bukankah telah diutus rasul kepada kalian? Mereka bilang enggak ada nabi, enggak dikirim kepada kami. Makanya kami enggak beriman. Kemudian dipanggillah nabi-nabi mereka. Nabi dari golongan Yahudi Nasrani kayak Nabi Musa, Nabi Isa semua dipanggil kan? Allah bertanya kepada para nabi, apakah kamu sudah menyampaikan dakwah kepada umatmu? Sudah ya Allah. Kami semua sudah menyampaikan dakwah. Apa saksinya kalau kalian sudah menyampaikan dakwah? Umat Nabi Muhammad jadi saksi. Dipanggillah semua umat Nabi Muhammad, jadilah saksi. Umat Nabi Muhammad bersaksi. Kami bersaksi bahwa para rasul zaman dulu semuanya sudah menyampaikan dakwahnya kepada umat sebelumnya. Kemudian mereka protes, bagaimana umat Nabi Muhammad jadi saksi kepada kami? Sedangkan kami dan umat Nabi kan nggak hidup bareng-bareng. Udah lewat zaman dulu banget. Kapan umat Nabi Muhammad tahu kalau pernah dikirim Nabi kepada kami? Paham kan masalahnya? Ya. Ketika ditanyakan itu, bagaimana kalian menjadi saksi padahal kalian nggak hidup pada masa mereka? Oh, kami tahu karena Nabi kami memberitahukan kepada kami. Nabi kami Nabi Muhammad memberitahukan kepada kami melalui Al-Quran bahwa Allah sudah mengirim banyak rasul kepada Yahudi dan Nasrani. Tentunya informasi dari rasul kami Nabi Muhammad benar. Nah itu. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, benar enggak engkau telah menyampaikan kepada umatmu bahwa rasul-rasul sebelummu semuanya sudah berdakwah? Benar Rasulullah. Nah, itulah ayat tadi. Litakuna, supaya adalah kalian semua menjadi saksi kepada manusia pada hari kiamat bahwa sungguh rasul mereka telah menyampaikan ianya rasul kepada mereka, dan adalah rasul, yaitu Nabi Muhammad di sini rasul kepada kamu itu menjadi saksi bahwa sungguhnya rasul itu telah menyampaikan ya kepadamu bahwa nabi-nabi terdahulu memang sudah berdakwah. Nah itu ceritanya begitu lebih kurang. Dah. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan, sayyarna. Ja'ala bermakna sayyarna di sini. Wa ma ja'alna sayyarna, tidaklah kami robah al-qiblata allati, akan kiblat. Kiblat allati, kiblat yang kunta, yang adalah engkau itu di atasnya kiblat awalan terlebih dahulu. Tidaklah kami jadikan, tidaklah kami robah akan kiblat bagimu al-ana sekarang. Apa makna kiblat? Al-jihata, arah. Jadi kiblat bermakna arah. Tidaklah kami robah akan arah. Nah itu kan. Tidaklah kami robah akan kiblat, maknanya jihata akan arah. Arah yang kunta alaiha, yang adalah dulu engkau itu di atasnya arah, di atasnya kiblat terlebih dahulu.
Wahya dan dianya kiblat yang pertama itu al-Ka'bah, Ka'bah. Illa langsung ke situ, melainkan lina alama, supaya kami tahu ilma duhurin akan ilmu zahir, may yattabi'ur rasula akan siapa yang mengikuti ia akan rasul, fayusaddiquhu maka membenarkan ia akannya rasul, mimmai yang kalibu dari orang-orang yang berbalik ia ala aqibaihi di atas dua mata kakinya atau di atas tumitnya. Ya, ulang lagi. Ini susah nih, perhatikan. Wa ma ja'alna ay sayyarna, tidak kami robah akan kiblat bagimu sekarang. Apa makna kiblat? Al jihad, arah. Tidak kami robah akan arah allati yang kunta, yang adalah kamu dulu itu di atasnya arah, di atasnya kiblat. Apa kiblat yang dulu? Ka'bah. Artinya Nabi dulu di Mekah menghadap Ka'bah. Begitu pindah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis. Tidaklah kami memindah engkau dari menghadap Ka'bah menjadi menghadap Baitul Maqdis. Itu jadinya. Ya, wahya dan dianya kiblat itu Ka'bah. Ini beliau menceritakan sedikit asbabun nuzul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat ianya Nabi ilaiha kepadanya Ka'bah. Awal Nabi salat ke Ka'bah. Falamma hajara umira bistiqbali Baitul Maqdis, manakala hijrah ianya Nabi umira. Manakala hijrah ianya Nabi umira diperintahkan akan ianya Nabi bistiqbali dengan menghadap Baitul Maqdis. Nabi pindah ke Madinah, menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ta'allufan, karena untuk menarik simpati. Ta'allufan, untuk mendamaikan ya. Apa bahasanya? Ta'alluf itu untuk melembutkan lah. Untuk menarik juga boleh. Ta'allufan, untuk menarik perhatian. Lil Yahudi, bagi Yahudi. Kan Yahudi menghadap Baitul Maqdis nih. Tiba-tiba datang agama baru, agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis, menghadap kiblat, kita juga cocok nih kayaknya nih, boleh diikuti kan gitu, untuk narik simpati. Ya, tapi mereka nggak ngikuti juga. Fa shalla ilaihi sittata aw sab'ata asyara syahran, maka salat ianya Nabi ilaihi kepadanya Baitul Maqdis selama 6 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Sittata aw sab'ata asyara syahran. Jadi selama awal-awal Nabi di Madinah, salat menghadap Baitul Maqdis 16-17 bulan. Summa huwila, kemudian dipalingkan akan Nabi, diperintahkan untuk menghadap kembali. Untuk menguji Yahudi-Yahudi yang tadinya sudah beriman. Misalkan ada yang beriman karena menganggap kiblat sama, tiba-tiba Nabi menghadap lagi ke Ka'bah. Nah, berarti mereka enggak serius imannya kalau enggak siap mengikuti Nabi. Illa, ya. Tidaklah kami merubah kiblat yang kamu dulu di atasnya illa lina alama, melainkan agar kami tahu ilmu duhurin akan ilmu zahir. Kenapa pakai ilmu zahir? Allah Maha tahu. Enggak Allah perintahkan untuk berubah-berubah pun Allah tahu siapa yang taat, siapa yang tidak. Ya kan? Allah kan Maha tahu. Walaupun Allah tidak menguji, Allah tahu siapa yang lulus, siapa yang enggak. Makanya maksud di sini agar kami tahu ilmu zahir, agar kelihatan kepada orang-orang lain siapa yang patuh mengikuti Nabi, siapa yang tidak. Kalau Allah udah tahu. Nabi pertama menghadap Ka'bah. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Ada orang yang patuh, ada yang tidak. Tanpa Allah perintahkan Nabi untuk merubah kiblat pun Allah udah tahu siapa yang patuh, siapa yang enggak. Cuma biar zahir. Orang-orang yang taat dan tidak biar zahir. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah kembali. Ada yang patuh, ada yang enggak kan? Nah, supaya Allah tahu. Sama seperti ujian. Seorang guru wali kelas sudah tahu santrinya. Siapa yang rajin, siapa yang tidak. Siapa yang dapat nilai sekian atau sekian. Tapi tetap dibikin ujian kan? Supaya zahir kepada semuanya. Supaya semuanya saling tahu. Oh, saya dapat nilai sekian, saya dapat nilai sekian. Padahal enggak ujian pun tahu. Ini guru bukan Tuhan kan? Yang kecil-kecil begitu kan gitu. Itu perbedaannya. Tujuan beliau menambahkan ilmu duhur.
Tidaklah kami robah kiblat itu illa lina'lama, melainkan agar kami tahu ilmu dhuhurin, akan ilmu zahir. Siapa yang kami tahu? May yattabi'ur rasul, akan orang yang mengikuti ia akan rasul. Fayusaddiquhu, maka membenarkan ia akannya rasul. Mimman yang qalibu, dari orang-orang yang berbalik ia ala aqibaihi, di atas tumitnya. Jadi berbalik di atas tumitnya maknanya enggak mengikuti rasul. Seolah-olah berbalik arah, berlari, kan? Apa makna berbalik atas tumitnya? Yarji'u ilal kufri, kembali ia kepada kekafiran. Syakkan fiddin, karena ragu pada agama. Karena ragu pada agama. Wa dhannan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hiratin min amrih, karena mengira, dhannan, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fi hiratin, dalam kebingungan, min amrihi, dari urusannya Nabi. Nah, disitulah kelihatan orang yang taat dan tidak. Ada orang yang mengira Nabi ini kayak orang bingung. Sekali menghadap Ka'bah, sekali menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah lagi, ini nggak benar nih. Jangan-jangan Muhammad ini nggak benar, banyak yang murtad. Nah, banyak juga. Wa qadir tadda lidzalika jama'atun, dan sungguh telah murtad karena demikian perpindahan kiblat oleh satu jamaah. Ada jamaah yang murtad. Ya. Wa in kanat lakabiratan. Wa in asalnya inna. Wa in mukhaffafatun minas saqilah, dan in huwa mukhaffafatun, bermula dianya in itu yang ditakfifkan dari saqilah. In asalnya inna, ditakfif, tetap beramal, rafa isim nasab khabar, cuma isimnya dhamir sya'an mahdhuf dulu. Wa in mukhaffafatun, dianya in itu ditakfifkan minas saqilati, dari saqilah. Wasmuha mahdhufun, bermula isimnya in itu dibuang. Takdirnya ay wa innaha, bahwa sungguhnya hal dan sya'an. Atau ha kembali ke, tapi dhamir sya'an aja, nggak usah kembali. Wa in kanat, sekalipun kanat ada ia, kanat isimnya hiya, kembali ke tauliyah, ait tauliyatu ilaiha, sekalipun adalah berpaling kepadanya kiblat, itulah kabiratan, sungguh berat. Kabirah besar, apa mana besar? Syakatan, berat. Alan nasi, kepada manusia. Dan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu kanat adalah tauliyatu, adalah perpindahan kepadanya kiblat, lakabiratan, syakatan, sungguh berat kepada manusia. Perpindahan kiblat itu hal yang berat. Baik dari menghadap Ka'bah berpindah ke Baitul Maqdis berat. Dari Baitul Maqdis berpindah menghadap ke Ka'bah lagi juga berat. Bagi orang-orang tertentu. Dan bahwa sungguh adalah perpindahan kepadanya kiblat itulah kabiratan, syakatan, sungguh memberatkan kepada manusia, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali kepada orang-orang yang menunjuki oleh Allah, minhum, dari mereka. Kecuali orang-orang yang memberikan petunjuk oleh Allah dari mereka. Orang yang dapat petunjuk Allah nggak berat, dia patuh aja. Wa kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu supaya melenyapkan, menyia-nyiakan ianya Allah, a'malakum, akan amal kamu, imanakum, akan iman kamu. Dan tidak adalah Allah itu liyudhi'a, supaya menyia-nyiakan ianya Allah, imanakum, akan iman kamu. Ay salatakum, artinya salat kamu, ila Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis. Bal yusibukum alaih, bahkan memberi pahala yang Allah akan kamu, alaihi, di atasnya iman. Ya. Jadi gini ceritanya, orang tadinya udah
salat 16 bulan, 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Sekarang diperintahkan kembali menghadap Ka'bah. Ada pertanyaan, ya Rasulullah, berarti orang yang salat ke Baitul Maqdis tadi nggak sah dong salatnya. Berarti amalnya sia-sia dong. Karena kiblat sekarang harus ke Ka'bah, berarti kan nggak sah. Nah, Allah menyatakan, wa ma kana Allah. Tidaklah Allah itu supaya menyia-nyiakan ya akan iman kamu, akan salat kamu. Salat kamu nggak akan sia-sia. Salat kamu menghadap Baitul Maqdis tidak akan sia-sia. Bal yusibukum alaih. Bahkan memberi pahala yang Allah akan kamu di atasnya iman, di atasnya salat. Tetap dapat pahala. Ya, ini cuma ujian saja. Amal yang sudah dilakukan tetap sah. Kenapa Allah tidak bermaksud menyia-nyiakan iman? Lianna sababa nudzuliha as-su'alu amman mata qabla tahwil. Karena sungguh sebab turunnya ayat, as-su'alu itu bertanya, amman mata dari orang yang mati ia qabla tahwil sebelum perpalingan kiblat. Karena sebab turunnya ayat itu bertanya tentang orang yang mati ia sebelum perpalingan kiblat. Sebelum kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sekarang orang sudah ke Ka'bah. Bagaimana orang yang mati sebelum kiblat dirubah? Apakah sholatnya nggak sah? Sah. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Karena sungguhnya Allah, ini inna alasan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Innallah karena sungguhnya Allah dengan manusia, artinya manusia yang beriman. Laraufun rahim, sungguh maha penyayang. Raufun rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang ya. Ya, pengasih penyayang. Fi adami idha'ati amalihim. Dalam tidak menyia-nyiakan amal mereka. Dalam tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah itu sungguh raufun, sungguh sangat-sangat penyayang. Rauf artinya apa? Warra'fatu syiddatur rahmah. Bermula ra'fah. Ra'fah itu rauf. Ra'fah itu artinya syiddatur rahmah, sangat-sangat penyayang. Allah sangat sayang kepada kita hambanya. Allah itu benar-benar sangat penyayang, lagi penyayang. Ya. Jadi Rauf sangat-sangat penyayang, Rahim penyayang juga. Sangat juga, cuma sangatnya di bawah Rauf. Kenapa duluan yang mubalaghah daripada yang tidak? Biasanya kan menanjak. Pelan-pelan dulu baru makin kuat kan? Ya, kayak Rahman Rahim misalkan. Tapi di sana juga kuat Rahman daripada Rahim. Tapi beliau di sini menyatakan begini. Biasanya yang kurang mubalaghah dulu baru mubalaghah. Kenapa di sini yang mubalaghah dulu? Quddimal ablaghu lil fasilah. Didahulukan akan ablagh. Quddimal ablaghu. Didahulukan akan yang lebih mubalaghah, yang lebih kuat maknanya yaitu Rauf daripada Rahim. Lil fasilah karena fasil, karena pemisahan ayat. Biar ujung ayatnya pas. Coba kita lihat ujung ayat di atas kan. Mustaqim, Rahim gitu. Biar pas. Ada di atas? Nah. Saya qulu sufaha'u minan nas kan. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, mustaqim. Kemudian Raufur Rahim. Kan pas? Pas. Kalau andaikan Rahim dulu, la Rahimur Rauf. Kan gak cocok sama mustaqim. Itu namanya fasilah. Ujung ayat. Ujung ayat. Fasilah namanya ujung ayat. Pemisah. Nah itu. Biar wazannya. Kan Al-Quran biasa begitu. Ar-Rahman, Allamal Quran. Kan ujungnya sama kan? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, gitu. Itu fasilah namanya. Sama ujung-ujungnya. Nanti dalam ilmu balaghah ada. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sadaqallahul azim. Nah itu.